Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya cenderung untuk bekerja itu lebih berat. Nah, pekerjaan yang lebih berat dan lebih sering seperti lebih mengangkat beban yang lebih berat itu akan menimbulkan suatu hernia. Nah, selanjutnya adalah kebiasaan. Kebiasaan juga bisa menyebabkan suatu hernia karena mengejan yang berlebihan saat buang air besar ataupun sering bersin itu juga bisa menyebabkan tekanan intraabdomen juga meningkat yang akhirnya bisa terjadi hernia juga. Nah, selanjutnya adalah aktivitas fisik. Nah, untuk aktivitas fisik ini biasanya itu terjadi pada orang-orang yang rutin melakukan olahraga berat. Contohnya seperti olahraga angkat beban. Selanjutnya adalah usia. Nah, untuk usia sendiri, dengan bertambahnya usia, kekuatan otot juga akan menurun, yang bisa memicu juga terjadinya hernia. Nah, untuk pada tahun 2004 sendiri, kasus hernia ini mencapai 14.045 kasus di Indonesia, mana 223-nya diantaranya itu meninggal dunia. Nah, pada tahun 2004 itu lebih banyak terjadi pada pria, yaitu sekitar 15.051 kasus. Nah, sedangkan pada wanita yaitu kurang lebih 3.094 kasus. Nah, pada tahun 2010 sampai 2011, nah itu ada 1.243 kasus, dan pada 2011 sampai 2000 hernia itu sering sekali terjadi di lipatan paha, dan 10% itu bisa hernia insisional, 10% lagi juga bisa hernia ventral, 3% bisa hernia umbilikus, dan 3% lainnya itu bisa hernia-hernia yang lain. Nah, menurut SKDI, hernia sendiri termasuk kemampuan 3B, yaitu seorang dokter umum mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat. Nah, untuk hernia incarcerata sendiri merupakan suatu keadaan di mana isi dari hernia itu dia terjepit oleh cincin hernia dan dia itu tidak bisa kembali ke dalam rongga perut. Nah, pada hernia incarcerata sendiri bisa terjadi gangguan pasase. Dan ini ada gangguan vaskularisasi. Abdomen sendiri dan inguinal. Jadi sebenarnya abdomen itu dia dibagi menjadi 9 regio. Nah, sedangkan ini merupakan anatominya. Jadi anatomi dari inguinal. Jadi ada external oblique musculus external obliquus, terus ada anterior superior iliac spine, terus ada transversus abdominis musculus dan lain-lain. Nah, ini merupakan batas dari canalis inguinalis. Jadi batasnya itu dia kalau misal dia yang ventral itu ada aponeurosis dari musculus obliquus externus. Kalau yang dorsal itu ada fascia transversa. Kalau semisal dia yang kranial ada tendon, terus yang caudal ada ligamen inguinal. Nah, untuk isi dari canalis inguinalis biasanya kalau semisal pada laki-laki itu ligamen teres uteri. Nah, kalau pada perempuan itu ada ligamen teres uteri, kalau pada laki-laki itu ada funiculus spermaticus. Nah, selanjutnya hernia incarcerata. Jadi hernia incarcerata adalah bila suatu kondisi bila isi kantong hernia itu dia terperangkap dan dia tidak dapat kembali ke dalam rongga perut yang disertai dengan gangguan pasase ataupun vaskularisasi. Nah, secara klinis sebenarnya hernia incarcerata ini lebih dimaksudkan untuk hernia irreponibel. Jadi dia tidak bisa masuk kembali. Tapi dia sudah ada gangguan dari pasase. Nah, ini epidemiologinya. Jadi 75% dari semua kasus hernia itu dia lebih sering terjadi di dinding abdomen yang dia itu muncul di daerah sekitar lipatan paha.
Nah, untuk hernia yang sisi kanan itu biasanya lebih sering terjadi daripada yang sisi kiri. Perbandingannya lebih banyak pria daripada wanita. Dan untuk hernia femoralis sendiri terjadi kurang dari 10% dari semua hernia, tetapi 40% dari itu muncul sebagai kasus emergensi dengan inkarserasi ataupun strangulasi. Nah, ini merupakan etiologinya. Jadi etiologinya bisa karena didapatkan sejak lahir atau kongenital karena lemahnya dinding rongga perut, terus bisa karena akibat dari pembedaan sebelumnya, terus bisa juga akuisial atau didapatkan ketika dia itu melakukan aktivitas-aktivitas berat secara rutin, seperti nantinya bisa mengangkat beban yang terlalu berat, seperti itu bisa menyebabkan tekanan intraabdomen yang tinggi. Terus bisa juga karena konstitusi tubuh, maksudnya konstitusi tubuh ini adalah ketika massa lemak itu lebih banyak dan juga banyaknya preperitoneal fat, ada yang sikatrik dan bisa karena merokok atau DM. Nah, ini merupakan patofisiologinya. Jadi hernia itu berkembang ketika intraabdominal itu mengalami pertumbuhan tekanan dan perpindahan bagian usus ke daerah otot abdominalnya. Karena organ-organ selalu saja melakukan pekerjaan yang berat dan dia berlangsung yang waktunya itu cukup lama, sehingga akan terjadi suatu penonjolan. Karena tekanan intraabdominalnya juga meningkat. Nah, bisa terjadi kerusakan yang sangat parah, akhirnya menyebabkan kantung yang terdapat dalam perut akan mengalami suatu kelemahan. Nah, ketika dia ada suatu kelemahan, otomatis suplai darah juga akan terganggu, maka dia itu bisa terjadi kegawat daruratan dan bisa menyebabkan gangren juga. Nah, untuk diagnosisnya itu sesuai kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Nah, ini dari gejala klinisnya saja bisa kita lihat kalau perbedaan dari dia reponibel, irreponibel, incarcerata sama strangulata. Jadi kalau misal reponibel, dia memang bisa keluar masuk, atau reponibel dan dia tidak ada nyeri, tidak ada obstruksi, bahkan tidak tampak sakit. Untuk yang irreponibel, yang jelas dia tidak bisa keluar masuk, dia tidak bisa masuk kembali, terus adanya nyeri, tidak ada nyeri, tidak ada obstruksi dan tidak tampak sakit. Dan untuk yang incarcerata ini sudah mulai adanya nyeri, udah mulai adanya obstruksi dan tampak sakit, meskipun ini masih ringan. Untuk yang strangulata itu sudah adanya biasanya itu disertai dengan nyeri yang hebat, udah adanya obstruksi dan di sini sudah pasiennya itu tampak sakit. Dan kalau udah strangulata berarti penanganannya itu harus segera, karena ketika dia tidak ditangani dengan segera, dia bisa menyebabkan suatu kegawatan yang jauh lebih parah. Nah, selanjutnya bisa kita lakukan pemeriksaan tambahan. Nah, untuk pemeriksaan tambahannya ini jadi bisa kita lakukan 3 tes, itu bisa finger test, Siemens test maupun thumb test. Nah, ini tuh biasa dilakukan. Jadi untuk posisi dari pasiennya itu, posisinya itu berbaring. Kalau misal ada penonjolan bisa kita masukkan dulu. Nah, untuk yang pertama itu finger test, yaitu dengan kita menggunakan jari telunjuk atau kelingking. Terus skrotumnya diinvaginasikan menyusuri dari anulus externus sampai dapat mencapai kanalis inguinalis, kemudian penderita disuruh batuk. Apakah pada finger test ini, kalau misal bagian hernianya itu dia menyentuh pada ujung dari jari, berarti dia bisa kita curigai hernia inguinalis yang lateralis. Tetapi kalau misal hernianya ini dia menyentuh di samping jari, berarti dia harus kita curigai bahwa dia itu hernia inguinalis yang medialis. Nah, selanjutnya untuk Siemens test. Nah, Siemens test ini bisa kita lakukan dengan jari. Jadi kedua jari tangan pemeriksa kita letakkan di anulus inguinalis internus. Jadi dia itu kurang lebih 1,5 cm di atas pertengahan sias dan tuberculum pubicum. Nah, jari ketiga ini kita letakkan pada anulus inguinalis yang externus
Dan jari keempat itu kita letakkan pada fossa oval. Nah, untuk hasil dari Zeeman test ini, jadi ketika yang jelas setelah kita meletakkan jari kita seperti ini, pasiennya disuruh batuk. Nah, untuk ketika nanti dia teraba di jari kedua, berarti dia kita curigai sebagai hernia inguinalis yang lateralis. Nah, kalau semisal dia terabanya di jari ketiga, berarti hernia inguinalis yang medialis. Nah, kalau semisal dia terabanya itu di jari keempat, berarti dia bisa hernia femoralis. Nah, selanjutnya itu ada thumb test. Nah, untuk thumb test ini, dia ibu jari itu kita tekankan pada anulus internus, penderita disuruh mengejan atau meniup dengan hidung atau mulut tertutup ataupun disuruh batuk. Nah, untuk thumb test ini, kalau misal benjolannya itu dia keluar, kalau misal keluar benjolan, berarti kita mencurigai dia adanya hernia yang medialis. Nah, kalau misal dia itu tidak keluar benjolan, berarti dia itu hernia inguinalis yang lateralis. Ini pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini bisa kita lakukan RT untuk kita tahu apakah dia itu terjadi adanya BPH, stenosis anal atau pneumonia atau enggak. Bisa kita lakukan fotorak untuk melihat apakah dia punya batuk kronis, asma atau paru. Terus bisa kita lakukan USG abdomen untuk melihat adanya asisten tumor abdomen dan pemeriksaan laboratorium darah lengkap. Selanjutnya, nah ini merupakan DD-nya. Jadi DD-nya itu ada hidrokeltesis, adenomati, hernia femoralis, limfom, testis ektopik, dan tumor testis. Selanjutnya itu ini merupakan suatu tata laksananya. Jadi untuk tata laksananya sendiri yaitu adanya pengobatan operatif. Nah, untuk pengobatan operatif ini bisa kita lakukan herniotomi, hernioplasti, dan hernioraffi. Untuk herniotomi ini merupakan suatu tindakan dan kita membuka dari kantong hernia dan kita memasukkan kembali isi kantong hernia ke rongga abdomen serta kita mengikat dan nantinya akan memotong kantong dari hernianya. Nah, untuk hernioplasti merupakan tindakan untuk memperkuat area defek, misalnya memperkuat dari cincinnya dan memperkuat dinding posterior kanalis abdominalis. Nah, kalau yang hernioraffi itu merupakan dia hernia repair atau tindakan yang terdiri dari herniotomi dan hernioplasti. Ini tata laksana. Nah, ini untuk macam-macam hernioplasti. Jadi macam-macam hernioplasti itu ada yang Soldic repair, terus ada Bassini repair, terus ada McVeigh repair. Nah, selanjutnya itu ada tata laksana yang terakhir operatif yaitu tension free repair with mesh. Selanjutnya ada bisa kita lakukan laparoskopi abdominal preperitoneal atau total extraperitoneal atau TEP. Nah, ini merupakan suatu komplikasinya. Jadi komplikasinya itu adanya kalau misal dia sudah intens rata, kemungkinan kalau dia dibiarkan lama-lama otomatis bisa terjadi strangulasi. Nah, kalau misal dia terjadi strangulasi, peredaran darah jaringan itu juga akan terganggu. Lama-lama hernia juga akan nekrosis dan terisi transudat berupa cairan minus. Dapat juga timbul abses, pistol, peritonitis, dia itu ada hubungannya dengan lubang perut. Yang jelas perutnya belum muntah dan obstipasi dan juga ada shock, demam, asidosis metabolik dan juga terjadi abses. Nah, ini merupakan komplikasi yang postoperatif, yaitu bisa terjadi infeksi, hematom, terus bisa terjadi trauma pada nervus akibat fibrosis atau pembentukan dari neuroma pasca dan juga bisa terjadi adesi dan obstruksi dari. Nah, untuk prognosisnya sendiri, prognosisnya itu dia tergantung pada keadaan umum penderitanya serta penanganan dari ketepatan penanganan pada penyakit hernia. Nah, ini merupakan kesimpulannya. Jadi merupakan suatu hernia yang tidak dapat direposisi kembali ke dalam cavum abdominalis
yang disertai dengan gejala gangguan obstruksi abdomen. Keadaan ini dapat dicegah dengan melakukan bedah elektif pada hernia yang masih bersifat reponibel. Sekali terjadi inkaserasi, maka resiko untuk mengalami strangulasi itu dia akan semakin besar. Jika hernia sudah mengalami inkaserasi tidak dapat dilakukan reposisi secepatnya, dia bisa menimbulkan strangulasi yang dapat diikuti dengan nekrosis dan gangren yang bisa membahayakan juga. Nah, untuk komplikasi yang lebih lanjut yang bisa terjadi adalah keadaan peritonitis abdomen, sampai dengan dia bisa terjadi sepsis yang bisa mengancam jiwa pada penderita tersebut. Nah, kalau misal dilakukan reposisi, tapi reposisinya itu jika reposisi tidak dapat dilakukan, maka operasi gawat darurat harus segera dilakukan untuk mencegah suatu strangulasi lengkap dan akhirnya terjadi gangren. Pasien harus diberikan cairan resusitasi, kita koreksi elektrolit yang adekuat, serta antibiotik berspektrum luas prabedah untuk pendekatan bedah pada hernia enkaserasi pada operasi emergensi dengan operasi elektif. Jadi setelah kantong hernia itu kita kenali dan kita bebaskan, maka bisa kita buka dan isinya itu diperiksa. Jika ada khusus yang mengambil, maka dilakukan reseksi. Baik, ini merupakan daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Siapa dulu? Siap. Saya ingin bertanya dokter. Yang pertama, tadi kan ada pemeriksaan Zeeman, TAMTES, sama finger test. Nah, itu untuk mendiagnosis dari hernia, apakah semua harus dilakukan atau salah satu saja sudah cukup? Terima kasih. Ya, silakan dijawab, Azza. Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Pak Kom. Jadi untuk pemeriksaan tambahan tadi yang finger test, Zeeman test atau TAM test itu sebenarnya bisa dilakukan salah satu aja. Nah, karena semisal kalau semisal pada Zeeman test, nah pada Zeeman test itu kan kalau semisal kita lakukan, nah itu jari kedua, semisal dia itu hernianya itu ada di jari kedua, berarti kita curiga dia adanya hernia inguinalis lateralis. Tetapi kalau semisal kita masih ragu, bisa kita lakukan semuanya untuk memastikan bahwa dia itu hernia inguinalis yang lateralis benar atau tidak. Semisal bisa kita lakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu finger test. Kalau semisal memang dia benar hernianya itu menyentuh ujung jari, berarti kita bisa lebih yakin lagi kalau semisal hernianya itu hernia inguinalis yang lateralis. Jadi jawabannya dilakukan semuanya untuk saling melengkapi dari pemeriksaan itu ya. Dilakukan semuanya pemeriksaan itu. Ya dokter, terima kasih. Kemudian ingin bertanya lagi untuk Azza. Tadi kan ada beberapa DD dari hernia. Nah, untuk membedakan antara hernia dengan DD-nya itu dilakukan pemeriksaan apa saja? Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Pak Om. Nah, jadi kalau misal dia itu sebenarnya slide-nya kasih ke yang DD tadi, diferensial diagnosa slide-nya. Ya, jadi kalau misal dia itu kita membedakannya sebenarnya karena diagnosis dari hernia itu kita temukan misalkan dengan anamnesis pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan fisik pun itu untuk mengetahui hernia itu sebenarnya disebabkan apakah ada penyakit lain atau tidak. Nah, sebenarnya dari anamnesis maupun dari pemeriksaan fisik sudah bisa kita bedakan. Kalau misal pada hernia kan misal kita anamnesis ternyata pada orang tersebut itu sering melakukan aktivitas yang berat seperti angkat beban atau sering mengejarnya berlebihan, berarti kan kita bisa curiga dia ke arah hernia. Nah, selanjutnya
Nah, kita lakukan pemeriksaan fisik, kita inspeksi, kita palpasi dengan kita inspeksi kalau misal pada pasien-pasien yang biasanya mengajar, hernianya itu dia kan kalau misal dia hernianya yang reponibel atau keluar masuk, dia kan juga bisa timbul hernianya seperti itu. Nah, bisa kita palpasi juga. Nah, bisa kita lakukan pemeriksaan yang berbeda tadi, yang tes, yang finger test ataupun thumb test. Untuk pembedanya, jadi pemeriksaannya ya pemeriksaan fisik aja. Oke, gini ya, satu-satu. Kalau hidrogel testis itu kan cairan dari peritoneum yang masuk ke dalam kantong atau ya kantong hernia lah, kantong peritoneum yang sampai ke buah zakar, funiculus spermaticus ya. Di sebelahnya itu ada kantong. Nah, isinya tapi air hidrogel testis itu. Airnya ini tipenya kan ada beberapa macam. Salah satunya komunikan. Kalau komunikan itu masih ada hubungan antara peritoneum di abdomen dengan di buah zakar. Jadi ada lubang. Maka airnya itu bisa bergerak dari satu sisi ke sisi lain. Maka kalau pagi itu kempes buah zakarnya. Tapi kalau setelah aktivitas harian, sore atau malam itu membesar. Itu tanda dari hidrogel testis berdasarkan anamnesis. Kalau dilakukan pemeriksaan fisik, disenteri dengan transiluminasi. Jadi pakai kertas digulung, dilihat di atas tumornya itu, kemudian disenteri dari bawah, dari samping. Kalau terang berarti transiluminasi positif, maka itu tanda dari hidrogel testis. Sekarang pemeriksaan penunjang dilakukan USG. Kalau dari USG nanti tampak itu merupakan cairan, ya itu berarti hidrogel testis. Kalau lubangnya dari hidrogel testis itu besar, maka ya dia dinamakan hernia komunikan. Jadi hernia khususnya bisa sampai masuk ke dalam buah zakar. Hernia juga masuk ke situ. Nanti dia masuk sebagai hernia. Oke, sekarang limfadenopati. Kalau limfadenopati berarti tumornya ada terus di situ. Mungkin bentuknya keras. Terus bisa jadi mungkin multiple. Ya. Jadi keras di situ keras ya. Terus tidak sampai ke buah zakar. Itu limfadenopati. Jadi di inguinal. Mungkin kanan kiri ada dan jumlahnya hanya satu. Limfadenopati itu macam-macam, ada infeksi, kemudian ada keganasan, limfoma Hodgkin, non Hodgkin itu ya masuk dari limfadenopati ya. Jadi limfa yang tidak sehat. Kalau hernia femoralis itu berada di bawah dari ligamentum inguinale. Caranya kita tarik garis antara dia sampai ke tuberculum pubicum, itu kan letaknya ligamentum inguinale. Kalau di bawahnya itu termasuk femoralis. Kemudian lipoma. Kalau lipoma itu berarti tetap
bisa dibuktikan nanti dari USG ya. USG-nya pasti berbeda ya antara usus dengan limfoma. Kemudian testis ektopik atau uncensus testis itu adalah testis yang belum turun sampai ke buah zakar. Testis ektopik kebetulan kalau ini hernia inguinal ya dia berada di inguinal, terus ada di situ. Nah, jadi cara periksanya adalah kita periksa buah zakarnya. Buah zakarnya ada testisnya apa enggak? Kalau buah zakar enggak ada testisnya, berarti itu testis ektopik, kemungkinan besar ya. Jadi dalam pemeriksaan hernia itu, apalagi pada anak-anak, periksa dulu buah zakarnya. Oke, kalau sekarang yang keenam tumor testis. Kalau tumor testis berarti berada di buah zakar, terus menerus di situ, nyeri, mungkin membesar secara perlahan-lahan. Jadi tumornya tidak pernah keluar masuk. Nanti dibuktikan dengan USG. USG skrotum ya. USG skrotum. Oke. Pertanyaan lain? Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan tadi adalah, jadi kan ada gangguan pasase dan vaskularisasi. Tanda klinis dari gangguan pasase dan vaskularisasi pada kasus hernia ini apa saja yang bisa muncul? Ya, jadi itu kalau misal dia itu ada gangguan pada hernia ingkang ternyata kan memang terjadi gangguan pasase maupun obstruksi pada abdomennya, tapi dia itu memang ringan. Jadi gejala yang biasanya muncul itu ya kayak dia ada mual muntah, terus habis itu ada gangguan pada BAB maupun BAK-nya seperti itu. Yang berhubungan dengan gangguan pasase yang ringan, tidak sampai yang belum sampai yang berat. Oke, sekarang apa antara gangguan pasase sama strangulasi ya. Strangulasi ya. Jadi kalau pasase itu mual, muntah, tidak bisa kentut, perut membesar. Kalau gangguan strangulasi itu nyeri, itu aja. Nyeri lebih nyeri hebat karena iskemia. Jadi sama-sama ada benjolan di inguinal, satunya tidak terlalu nyeri, satunya nyeri sekali, yang satunya lebih menonjol mual muntahnya. Yang mual muntah tidak bisa kentut itu gangguan pasase. Jadi kalau gangguan pasase makin lama nanti ya akan jadi strangulasi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, tadi kan ada pemeriksaan penunjang yaitu berupa RT, tapi di situ disebutkan untuk mengetahui seperti PPH, kemudian lain-lainnya. Jadi sebenarnya untuk RT pada ini itu bisa untuk menunjang, untuk menegakkan diagnosis hernia atau hanya untuk mengidentifikasi dari keluhan-keluhan yang lain. Ya, Hafni, jadi untuk RT sendiri kan gini, kalau misal dia itu kemungkinan kita curiga bahwa dia itu memang ada BPH. Nah, BPH itu dia juga bisa disertai, jadi hernia itu juga bisa disertai dengan BPH. Kenapa? Karena mungkin seringnya dia mengejan BAK itu bisa pada pasien-pasien yang BPH, nah itu bisa menyebabkan suatu hernia. Jadi kita mengidentifikasi aja ternyata BPH-nya itu hernianya itu karena BPH, bukan untuk mendiagnosis adanya hernia.
Ya, jadi untuk mencari faktor risiko ya. Faktor risiko kenapa dia terjadi BPH. Oke, kemudian yang lain. Mau bertanya pada pertama, tadi kan ada yang menggunakan tata laksana pakai mesh ya Jaya. Jadi menggunakan jaring itu ditempelkan di jahit. Nah itu apakah ada apa namanya komplikasi ataupun dari penggunaan teknik yang menggunakan mesh? Jawab. Jadi untuk ini sekarang itu yang lebih sering digunakan. Kalau yang saya baca itu memang lebih sering digunakan karena kemungkinan dia untuk rekarannya itu juga sangat besar, dan untuk match sendiri itu dilakukan nyeri yang didapatkan ketika dia operasi pada pasien itu juga ringan. Nah untuk komplikasi sendiri mungkin dia itu ada komplikasi-komplikasi setelah operasi. Jadi mungkin karena ada rata ini kan ada gangguan dari pasien juga. Nah, otomatis ketika ada suatu bakteri yang akan muncul di situ kan nanti juga akan rentan juga. Jadi mungkin untuk komplikasinya itu infeksi, ataupun kalau misal berat itu juga bisa terjadi sepsis gitu. Untuk komplikasi yang terlalu berbahaya itu sebenarnya tidak ada, asalkan alatnya digunakan pun juga harus sehat. Ya, jadi infeksi itu kalau pada hernia lingkar serata yang sampai sudah terjadi nekrosis ya, nekrosis, khususnya nekrosis harus dilakukan seksi dan end to end anestesi ya, maka bisa dipertimbangkan untuk tidak menggunakan mesh karena daerah situ kan infeksi. Selain itu ya alergi, jadi komplikasinya salah satunya adalah alergi. Jadi pasien sudah kita KIE, ada alergi apa tidak. Kalau ada alergi biasanya ditandai ya, kemerahan, badan gatal-gatal semua, dan jahitan di atasnya itu tidak kemerahan di daerah itu. Kalau terjadi seperti itu ya harus diangkat lagi mesh. Ya itu yang bisa sebagai tambahan. Ya, pertanyaan dua. Tadi saya masih bingung kan tadi ada metode tata laksana repair. Metode tata laksana repair kan ada tiga, ada yang apa namanya yang Solbis, Basini, sama yang satunya V kalau nggak salah itu ya. Nah itu emang satu kesatuan atau dia itu ada kasus-kasus tertentu yang menggunakan metode yang satu ini atau yang kedua atau yang ketiga itu? Kalau yang saya baca itu yang saya cari sebenarnya ke prosedur ketiga-tiganya itu termasuk prosedur yang herniorrhaphy ya. Jadi prosedur ini sebenarnya seperti kayak teknik operasinya gitu. Jadi teknik operasi itu ada berbagai macam. Nah tapi yang saya itu menemukan juga biasanya itu yang lebih sering digunakan itu yang metode yang Basini. Dan sebenarnya ke beberapa seperti Basini, terus McVeigh sama Solnik itu sekarang itu juga sudah banyak ditinggalkan. Karena apa? Karena dia itu bisa menimbulkan nyeri yang sangat berlebihan setelah dia itu setelah operasi. Jadi pasien itu akan mengalami nyeri yang berlebihan dan juga angka kekambuhannya pun juga sangat tinggi. Oke, jadi memang orang itu berkembang dalam melakukan repair. Jadi kita tidak puas akan dengan sini, terus kemudian berkembang ada orang bikin McVeigh, bikin Soldice, semacam itu. Jadi
Tidak ada tipe hernia khusus yang mana harus basini, mana harus McB, itu semuanya teknik. Yang lebih familiar basini gitu aja. Ya seperti itu. Jadi teknik aja, teknik operasi. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya, ya, jadi apakah ada berbeda dari dok dan penata aktivitas kesehatan apabila kira-kira lama? Sebenarnya untuk hernia inkas rata ini membutuhkan Per kilogram berat badan per jam. Jadi kira-kira kalau berat badan 50 kilo ya 1000 cc diberikan dalam 1 jam. Kemudian sebagai monitor tensi nadi. Tensi nadinya bagaimana, sudah membaik atau belum. Kemudian monitor lagi urin. Urinnya bagaimana, masih pekat apa sudah jernih. Juga jumlahnya apakah sudah setengah cc per kilogram berat badan ya per jam. Apakah sudah cukup urinnya yang keluar ya. Kemudian kita lakukan dekompresi dengan pemasangan NGT. Karena orangnya kalau kan terjadi antipasase ya, pasasenya kan naik ke lambung, maka bisa mutah ya. Maka pasang NGT, kateter, rehidrasi. Kalau sudah urinnya jernih, maka tensi baik, urin jernih, langsung dilakukan operasi. Itu aja ya. Jadi di UGD rehidrasi, dekompresi, pasang kateter, itu ya yang jadi kata kunci. Baik, terima kasih dokter. Nah, kedua, tadi sebelumnya sudah dijelaskan tentang keterangan herniotomi, hernoplasti, dan herniorapi. Nah, pertanyaan saya, kapan itu harus dilakukan herniotomi saja dan kapan perlu dilakukan herniotomi, hernoplasti, atau herniorapi? Jadi kalau misal dia itu herniotomi atau dia itu repair dari hernia itu kan dia kan ada dua, ada herniotomi dan hernioplasti. Nah untuk yang herniotomi itu kan dia yang membuka dari hernia. Nah biasanya kalau yang hernioplasti itu kan dia memperkuat defek kan. Nah biasanya kalau misal hernioplasti itu dikerjakan pada hernia inguinalis yang dia itu tindakannya untuk memperkuat dari cincin inguinalis yang interna dan dia bisa memperkuat dari dinding posterior dari kanalis inguinalis. Terus mungkin dari Jadi herniotomi saja ya, herniotomi saja itu dilakukan pada anak-anak, jadi pada pediatrik di bawah 12 tahun itu dilakukan herniotomi saja, karena sebabnya kan kongenital, bukan karena kelemahan dari dinding dada. Maksud saya bukan kelemahan dari daerah abdomen. Jadi pada anak-anak herniotomi saja, sedangkan pada dewasa karena sebabnya kebanyakan adalah kelemahan dinding perut, maka dilakukan herniotomi dan herniorapi atau herniotomi dengan hernioplasti ya. Oke, itu aja. Masih ada pertanyaan? Setelah ini masih ada ujian tak? Ujian apa dengan Dokter Agung? Itu dokter, kemarin pas hari Senin kan gangguan dokter, jadi yang hari Senin itu belum pertemuan dengan dia. Oke, ini sudah selesai? Ya, kita tutup ya. Terima kasih Anda. Assalamualaikum.
kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.